Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugi selaku dosen pengampu Fisika Komputasi 2 kelas B2. Perkenalkan, saya Muhimmatus Haida dengan NIM 082 111 333 053. Di sini saya akan menjawab soal kuis yang telah diberikan. Izin untuk share screen jawaban yang telah saya kerjakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jawaban yang telah saya kerjakan berdasarkan soal kuis Fisika Komputasi 2 yang telah diberikan. Nah, untuk soalnya sendiri yang pertama yaitu perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan gelombang. Lalu ceritakan perbedaan kedua metode tersebut secara matematis maupun secara fisik. Yang kedua, yaitu lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit, baik dalam kasus parabolik seperti persamaan Laplace dan Poisson, maupun hiperbolik, yaitu pada persamaan gelombang. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai metode eksplisit. Metode eksplisit sendiri merupakan metode pendekatan numerik di mana nilai solusi pada setiap langkah waktu dihitung secara langsung berdasarkan nilai sebelumnya. Nah, untuk bentuk persamaan umum pada persamaan gelombang yaitu d kuadrat U per dt kuadrat dikurangi c kuadrat dikali d kuadrat U per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, di mana dt ini merupakan fungsi sebagai fungsi waktu dan dx merupakan fungsi posisi. Untuk U-nya sendiri yaitu sebagai fungsi gelombang. Untuk menyelesaikan metode numerik ini atau menyelesaikan persamaan gelombang dengan metode numerik ini, kita dapat menggantikan d kuadrat U per dt kuadrat dengan persamaan U C plus 1i dikurangi 2UJI ditambah U C min 1i per delta T kuadrat. Nah, untuk yang d kuadrat U per dx kuadrat sebagai fungsi posisi, kita dapat menggantikannya dengan persamaan UJI plus 1 dikurangi 2UJI ditambah UJI min 1 per delta X kuadrat. Nah, dari persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan gelombang yang telah diberikan sebelumnya. Nah, ini kita dapatkan UJ plus 1I dikurangi 2UJI ditambah UJ min 1I per delta T kuadrat sama dengan C kuadrat UJI plus 1 dikurangi 2UJI ditambah UJI min 1 per delta X kuadrat. Kemudian kita masukkan atau kita persingkat mendapatkan persamaan UJ plus 1I dikurangi 2UJI ditambah UJ min 1I sama dengan lambda kuadrat dalam kurung UJI plus 1 dikurangi 2UJI ditambah UJI min 1. Nah, untuk metode eksplisit ini persamaan yang harus kita selesaikan yaitu UJ plus 1I sama dengan 2 dalam kurung 1 min lambda kuadrat UJI ditambah lambda kuadrat dalam
kurung kotak UJI plus 1 ditambah UJI min 1 dikurangi UJ min 1I. Nah, ketika I sama dengan 0, karena untuk persamaan yang di atas merupakan tidak bisa digunakan ketika I itu sama dengan 0, maka ketika I sama dengan 0, kita dapat kita ganti sebagai berikut, yaitu dengan persamaan du dalam kurung x, 0 per dx sama dengan dx. Nah, kita dapatkan du per dt sama dengan uj plus 1i ditambah uj min 1 per 2 delta t sama dengan g. Nah, kita dapatkan persamaan uj min 1i sama dengan uj plus 1i per 2 delta tg. Kemudian kita masukkan ke persamaan di atas sebelumnya menjadi uj plus 1i sama dengan 2 dalam kurung 1 min lambda kuadrat uji ditambah lambda kuadrat uji plus 1 ditambah uji min 1 dikurangi dalam kurung uj plus 1i dikurangi 2 delta tg. Nah, untuk yang paling belakang ini kita menggantikan persamaan uj min 1. Ini merupakan penyelesaian secara matematis dari metode eksplisit. Nah, untuk metode eksplisit ini secara fisik, kita dapat mengetahui bahwa metode eksplisit ini merupakan metode yang mana mudah dilakukan atau prosesnya cepat sehingga dapat digunakan untuk persamaan gelombang yang memiliki kecepatan cepat atau tidak terlalu membutuhkan iterasi yang banyak seperti itu. Nah, yang kedua kita membahas metode implisit. Nah, metode implisit sendiri merupakan metode pendekatan numerik di mana nilai solusi pada langkah waktu berikutnya dihitung melalui suatu persamaan atau sistem persamaan yang melibatkan nilai pada langkah waktu saat ini dan atau langkah waktu berikutnya. Nah, untuk bentuk persamaan gelombangnya sendiri kita menggunakan d kuadrat u per dt kuadrat min c kuadrat d kuadrat u per dx kuadrat, sama seperti metode eksplisit sebelumnya. Kita dapatkan uj plus 1 i dikurangi 2 uji ditambah uj min 1i sama dengan lambda kuadrat dalam kurung uji plus 1 min 2 uji ditambah uji min 1. Nah, untuk metode eksplisit ini kita dapatkan ketika mohon maaf, untuk metode implisit ini kita dapatkan persamaan dt kuadrat uji sama dengan lambda kuadrat dx kuadrat dalam kurung theta u theta uj plus 1i ditambah dalam kurung 1 min theta 2 uji ditambah theta uj min 1i. Nah, persamaan ini merupakan persamaan pendekatan bahwa nilai U adalah nilai U ketika di sebuah titik di waktu saat ini merupakan rata-rata dari waktu sebelumnya dan sesudahnya. Sehingga kita dapatkan persamaan dt kuadrat UJI ini. Nah, untuk mencari nilai yang sebenarnya, kita misalkan bahwa theta sama dengan setengah. Sehingga kita dapatkan
persamaan gelombangnya atau penyelesaian metode implisit ini dalam persamaan min lambda kuadrat per 2 UJ plus 1 I min 1 ditambah 1 plus lambda kuadrat UJ plus 1 I dikurangi lambda kuadrat per 2 UJ plus 1 I plus 1 sama dengan lambda kuadrat per 2 J min 1 I min 1 ditambah 2 UJI dikurangi dalam kurung 1 plus lambda kuadrat UJI UJ min 1I ditambah lambda kuadrat UJ min 1I plus 1. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kita dapat memisahkan atau menghitungnya dengan menggunakan matriks, di mana dari persamaan matriks tersebut kita dapat mencari inverse dari matriks A sehingga kita dapatkan nilai dari matriks B. Sehingga persamaannya menjadi B min B sama dengan A inverse dikalikan dengan C. Nah, dari persamaan implisit tadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan implisit memiliki langkah-langkah yang cukup panjang atau cukup rumit, tetapi hasil dari persamaan implisit itu dapat lebih stabil daripada persamaan metode eksplisit karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan pendekatan-pendekatan yang harus kita selesaikan. Maka dapat kita simpulkan bahwa perbedaan metode eksplisit dan implisit secara matematik yaitu ketika metode eksplisit merupakan perhitungan nilai solusi pada waktu setelahnya atau Tn plus 1. Sedangkan untuk metode eksplisit mohon maaf tadi untuk metode implisit itu menghitung nilai solusinya pada waktu setelahnya. Sehingga kita dibutuhkan pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan waktu setelahnya, untuk mengetahui waktu saat ini. Nah, untuk metode eksplisit ini kita menggunakan nilai solusi pada waktu sekarang untuk menghitung nilai solusi pada waktu setelahnya. Sehingga kita dapat langsung mengerjakan dengan menggunakan waktu sekarang untuk menyelesaikan waktu setelahnya. Sedangkan di metode implisit ini, untuk menyelesaikan waktu setelahnya, kita menggunakan waktu sekarang. Untuk menghitung waktu sekarang, kita menggunakan waktu setelahnya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang atau metode yang cukup lambat. Nah, secara fisik, kita dapat mengetahui perbedaannya pada kestabilan solusinya. Untuk eksplisit sendiri, itu merupakan metode eksplisit kurang stabil karena hanya menggunakan beberapa persamaan atau langkah-langkah yang cukup sedikit, sehingga persamaannya kurang stabil ketika digunakan untuk persamaan yang cukup rumit. Untuk metode implisit memiliki kestabilan yang lebih baik daripada eksplisit karena metode-metode yang telah dilakukan sebelum untuk mencari nilai saat ini, seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, metode mana yang lebih baik? Untuk metode mana yang lebih baik, ini kita kembalikan ke kasus apa yang kita hadapi, seperti itu. Nah, untuk kasus parabolik sendiri, itu cocok digunakan menggunakan metode eksplisit, karena
persamaan parabolik umumnya itu lebih bersifat stabil sehingga tidak memerlukan metode yang yang rumit atau yang stabil, yang lebih stabil, karena metode parabolik ini memiliki persamaan yang sudah stabil, sehingga metode yang dapat kita pilih yaitu menggunakan metode eksplisit, karena metode eksplisit itu lebih sederhana dan juga lebih cepat daripada metode implisit untuk menyelesaikan kasus dari persamaan parabolik. Nah, untuk yang kasus persamaan hiperbolik seperti persamaan gelombang, kita dapat menggunakan metode implisit karena persamaan hiperbolik itu biasanya bersifat tidak stabil sehingga membutuhkan langkah-langkah yang cukup panjang untuk menyelesaikan persamaan hiperbolik seperti itu. Nah, untuk metode eksplisit ini sendiri kita harus menyelesaikan agar dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Sehingga untuk kasus hiperbolik ini kita dapat menggunakan metode implisit karena metode implisit lebih stabil daripada metode eksplisit. Jadi metode mana yang lebih baik kita tergantung dari kasus yang kita hadapi. Apakah kasus tersebut itu merupakan parabolik yang notabene sudah merupakan persamaan yang stabil sehingga kita dapat menggunakan metode eksplisit karena lebih cepat penyelesaiannya, atau kita menghadapi persamaan hiperbolik yang notabene bersifat tidak stabil sehingga kita membutuhkan metode untuk menstabilkan persamaan tersebut, yang dimana pada hal ini kita menggunakan metode implisit karena metode implisit itu lebih stabil daripada metode eksplisit. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.